Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam keadaan yang selalu sehat ya. Selalu sehat, rezekinya lancar, amin. Pokoknya dimudahkan segala urusannya, amin. Oke sahabat, untuk video malam kali ini saya akan sedikit bercerita ya tentang burung saya ini sahabat. Jadi ini serinya F2YS betina sahabat, yaitu tentang kenari betina yang sulit kita jodohkan. Jadi sulit untuk berjodoh ya. Jadi kemarin saya juga sempat agak bingung nih nanganin burung ini, karena saya udah usaha semaksimal mungkin tapi tetap nggak mau berjodoh. Terus saya rawat hampir 1 bulan lebih, akhirnya mau berjodoh dan ngawin, akhirnya mau produksi yang pertama sahabat. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan untuk merawat kenari ini supaya cepat berjodoh ya, atau meningkatkan ya daya birahinya ya, jadi cepat berjodoh, yaitu yang pertama adalah harus sabar sahabat. Sabar itu kunci utama yang paling penting tuh dalam kita usaha ternak kenari ya nggak dalam ternak kenari lah, pokoknya dalam semua usaha itu harus nomor satu adalah sabar dan optimis. Insya Allah bisa, insya Allah. Yang penting kita harus sabar ya sahabat ya. Selain sabar juga harus ada langkah-langkahnya. Jadi langkah yang pertama kemarin saya ini adalah melakukan proses penjemuran sahabat. Penjemuran yang benar-benar saya full ya. Jadi tadinya ini burung saya jemur, kalau sekali jemur di pagi hari paling saya 1 jam biasanya. Kalau panas mungkin dari jam 7 saya jemur sampai jam 8, rata-rata 1 jam lah itu. Tapi karena ini susah sekali, kemarin tempo waktunya saya tambahin sahabat. Jadi saya jemur hampir 2 jam lebih. Jadi kalau saya keluarin jam 7, saya angkat sekitar jam setengah 10. Nah, jadi 2 jam lah, kadang jam 9 saya angkat. Jadi tempo waktu penjemuran saya tambahin sahabat. Karena kalau lebih lama penjemuran juga manfaatnya yaitu jadi lebih cepat untuk meningkatkan birahi kenari tersebut sahabat. Jadi pertama dari segi penjemuran, jadi waktunya kita tambahin sahabat dari yang biasanya. Karena kalau yang agak trouble yang agak susah berjodoh, saya akalin kemarin coba-coba penjemuran saya kasih waktu yang lebih, akhirnya ada hasilnya. Biasanya kalau yang nggak bermasalah biasanya 1 jam aja cepat birahi, cepat berjodoh juga. Kemarin saya akalin dapet ini, penjemuran saya lamain. Terus yang kedua adalah langkah yang kedua, sahabat ya, harus pastikan juga ya, misalnya khususnya bagi yang baru mulai ternak ya, bukan pemula ya bukan pemula lah, semua peternak juga semuanya nggak ada pemula, nggak ada senior, nggak ada yang yang lebih canggih atau pinter lah. Intinya semuanya belajar. Karena apa sahabat? Karena yang senior pun, yang udah ahlinya pun kadang-kadang mengalami hal-hal seperti berikut. Pasti ada kendala-kendala dalam ternak kenarinya sahabat. Jadi intinya ya siapa yang dia lebih banyak ilmu berarti dia yang lebih bisa lah. Tapi tetap ada sedikit masalah, pasti ada. Intinya sahabat, jangan pernah lelah lah untuk kita mencari ilmu ya. Misalnya sahabat pengen ternak ya tanyalah sama teman misalnya yang lebih tahu ya, buat kita cari pengalaman yang baru lagi sahabat. Intinya seperti itu. Jadi yang langkah kedua, khususnya yang awal-awal lah baru mulai, misalnya pastikan dulu umur kenari sahabat ya, kenari betina sahabat ya, itu benar-benar udah siap untuk produksi apa belum sahabat. Takutnya kenari usianya masih terlalu muda langsung kita proses untuk penjodohan, itu ya mustahil sahabat. Jadi pastikan ya, kalau siapan ya misalnya kalau itu sekitar 5-6 bulan, itu khusus buat kenari lokal ya. Kalau seri lokal itu sudah masuk lah, sudah bisa untuk kita jodohkan sahabat, kalau kelas lokal ya. Beda lagi nanti kalau naik lagi seperti AF atau seri F, nanti prosesnya beda lagi sahabat. Jadi tempo waktu siapannya dia lebih lama lagi, bisa sekitar 8 bulan 9 bulan. Nah, 9 bulan tuh baru bisa mulai produksi ya, kayak
seri F1 misalnya, atau AF ya kadang-kadang 7-8 bulan ada yang sudah mau. Khusus untuk lokal itu 6-7 bulan lah sudah bisa untuk produksi sahabat. Jadi sahabat pastikan dulu kenari sahabat yang punya itu kenari yang mana dulu. Misalnya sahabat umur baru 5-6 bulan, sahabat pakainya seri F1 atau F2. Itu masih berapa persen mau produksi itu rata-rata minimal ya itu sekitar 8-9 bulan, itu udah cepat kalau menurut saya sahabat. Karena pengalaman saya ini saya pakai seri F2, kebetulan yang ini F2. F2 ini saya beli dari umur dulu sekitar 7-8 bulan, beli siapan dulu. Katanya udah siapan, saya belilah. Dulu beli online, siapan umur 8-9 bulan kalau nggak salah dulu. Ternyata saya tunggu-tunggu proses, kok nggak birahi, nggak mau dijodohin, birahinya lama. Dan akhirnya ini mulai mau produksi ya atau birahi ini di umur sekitar 1 tahun lebih, 9, jadi hampir 1 tahun lebih sebulan kalau nggak salah dia baru mulai angkat birahi. Nah, jadi sahabat harus pastikan dulu itu langkah yang kedua yaitu umur kenari sahabat itu umurnya udah berapa bulan. Misalnya pakai seri lokal 5-6 bulan 6-7 bulan oke lah sahabat mulai disetting ya, dikondisikan untuk tahap penjodohan itu kalau untuk lokal sahabat. Tapi kalau untuk seri yang lebih di atasnya ya, misalnya F1 juga sahabat, F1 ya sahabat harus pastikan ya minimal 8-9 bulan itu sudah ada yang bisa. Khususnya kalau untuk warna yang hijau, warna-warna gelap itu lebih cepat untuk proses produksinya sahabat, ketimbang beda sama yang warna-warna polos. Kebetulan kalau ini sahabat, ini saya F2, ini warnanya adalah kuning tapi kuning pros. Jadi setahu saya nih kalau warna-warna yang polos, yang pros kayak gini nih, proses untuk tingkat produksinya ini lebih lama sahabat ketimbang warna-warna yang gelap. Kalau kayak hijau tuh cepat sahabat, tapi kalau kuning masih agak cepat. Tapi kalau untuk yang polos, yang pros seperti ini, saya ini F2 bisa di atas 1 tahun sahabat, ini lebih lama. Terus setelah saya dulu ketemu sama teman juga, saya pernah nanya juga ya emang kalau yang warna polos kuning pros seperti ini emang agak lama waktunya. Jadi sahabat harus pastikan dulu ya sahabat ya. Jadi kenali sahabat, carinya apa misalnya, nanti kira-kira umurnya udah siap belum buat produksi, baru sahabat setting ya buat kondisikan untuk tahap penjodohan. Itu yang kedua. Jangan sampai salah sahabat, takutnya nanti seri F1 misalnya sahabat baru umur 5-6 bulan udah diproses untuk penjodohan, itu kemungkinan belum siap. Jadi sahabat harus pastikan dulu minimal 8-9 bulan untuk kelas F1 ya sahabat ya. Kecuali lokal kalau pakai lokal 5-6 bulan ya, 6 bulan 7 bulan udah siap itu. Menurut pengalaman saya untuk yang lokal ya sahabat. Jadi itu yang kedua. Terus yang ketiga, langkah ketiga, sahabat jangan lupa ini ya, memberi extra foodingnya sahabat. F-nya kalau saya menggunakan telur rebus ya, pakainya telur puyuh sahabat. Jadi untuk 1 hari saya kasih setengah butir ya, untuk porsi untuk 1 hari setengah butir. Itu saya berikan sekitar seminggu 3 kali kalau untuk proses penjodohan biar dia cepat naik birahinya sahabat. Jadi F-nya jangan lupa, jangan kebanyakan juga porsinya. Soalnya nanti kalau kebanyakan nanti efeknya bisa kegemukan sahabat, akhirnya ngelemak. Nah nanti kalau kenari sahabat sudah mulai ngelemak itu lebih repot lagi, susah. Nanti walaupun dia mau dikawin tapi nanti kemungkinan dia tidak nelor. Kalaupun dia nelor kemungkinan juga tidak isi dan song, nanti jadinya nggak bakal maksimal intinya sahabat. Jadi kita berikan asupan makanan buat kenari kita dengan porsi yang pas, jangan terlalu berlebihan supaya nanti hasilnya maksimal sahabat. Jadi itu pemberian EF ya sahabat. Selain telur mungkin bisa kita kasih selingin, mungkin seperti sayuran ya, sayur hijau misalnya kayak susin atau pakcoy itu bisa. Syukur-syukur sahabat dikasih lah. Kalau saya dikasih apel merah ya, apel merah seminggu sekali sahabat. Satu minggu sekali apel merah itu sangat bagus buat kenari ya, kalau buat kelas posturan ya. Tapi ya nggak posturan sih, semua kenari itu bagus kalau apel merah itu bagus. Setelah
setelah EF sudah kita kasih. Tadi yang pertama yaitu penjemuran udah cukup ya, jadi waktunya kita dikasih lebih, ditambahin. Terus pastikan ya, yang kedua adalah pastikan umur kenari sahabat tadi. Nah, setelah dipastikan udah siap untuk produksi atau siap dijodohin. Setelah jadi nanti setelah itu yaitu pemberian extra fooding sahabat. Extra fooding itu yang langkah ketiga. Terus langkah yang terakhir kalau menurut saya adalah sahabat pastikan dulu nih kondisi kenari sahabat itu benar-benar fit, benar-benar sehat atau enggak. Nah, nanti kalau ternyata kenari sahabat itu ternyata sakit, kalau sakit nanti kemungkinan dia pasti semuanya serba terhambat. Dari segi penjodohan, dari segi apapun, kalau sakit itu pasti tidak maksimal sahabat. Kalau sakit itu harus sahabat mendingan jangan dilakukan proses penjodohan dulu, mendingan diistirahatkan, dirawat dulu sampai benar-benar fit ya. Setelah fit baru sahabat jodohkan. Karena nanti kalau dipaksa juga nanti hasilnya memang nggak maksimal. Karena kalau yang baru awal-awal ya biasanya, yang baru awal-awal mulai ternak ya biasanya dia hawanya selalu terburu-buru ya, tergesa-gesa ya, pengen dijodohkan, bertelur, netas, punya anakan. Nah, jadi di dalam pikirannya tuh mindsetnya dalam pikiran hanya tertanam itu, pengennya cepet-cepet, serba cepet-cepet. Padahal itu ada proses-proses yang harus kita lakukan atau dilakukan terlebih dahulu ya, supaya nanti hasilnya maksimal, nggak segampang yang kita pikirkan. Ya mungkin sahabat melihat punya teman atau siapa dia udah jalan, melihat ini gampang. Padahal kita yang menjalani pun itu sebenarnya ya benar-benar ekstra ya, dari perawatan, dari apapun kita ekstra ya, benar-benar kita serius melakukannya sahabat. Itu. Nah, jadi ya mengenai tadi ya yang pas kenari sakit atau enggak ya, jadi sahabat cek dulu ya. Kalau kenarinya sakit dirawat dulu. Tapi kalau misalnya nggak sakit, satu lagi sahabat yang penting, kalau saya perawatan sudah seperti tadi ya, kayak penjemuran, umur sudah saya pastikan ya umurnya ya, terus EF sudah saya kasih. Setelah dicek ternyata burungnya nggak sakit, sehat, fit, tapi masih tetap aja susah untuk produksi sahabat. Ya mungkin ini ada sesuatu yang nggak beres. Nah, terus saya kemarin pernah kasih yang namanya obat, karena ini susah ya, prosesnya susah. Nah, itu udah mulai birahi lagi sahabat, udah tarik sarang lagi tuh. Mudah-mudahan nanti lancar. Itu udah tadi ya, udah dicek semuanya ya sahabat ya. Jadi saya kasih obat sahabat, karena udah susah ya, semua perawatan udah kita lakukan ternyata masih lambat ya untuk birahi dan untuk dijodohkan ya. Saya kasih obat, dikasih obat namanya, bukan promosi ya, karena ini udah saya lakukan, pakainya saya metabolis sahabat. Metabolis itu mungkin dia di dalam tubuhnya mungkin ada saluran pencernaan atau apa yang kurang bagus atau kurang maksimal. Terus saya kemarin coba dikasih obat metabolis, saya kasih itu 2 hari sekali. Kasihnya saya dikasih di malam hari sahabat, jadi biar nanti kita tetesin, jadi langsung kita tetesin ke mulutnya. Jadi ke mulutnya nggak ditaruh di tempat air minum sahabat, jadi langsung ke mulutnya. Satu tetes saya kasih dikasih setiap 2 hari sekali. Itu hampir 2 minggu kemarin saya melakukan itu, 2 minggu. Alhamdulillah setelah 2 minggu kelihatannya tuh ada tanda-tanda ya, dia angkatan birahi ya, udah beda lah kelihatannya. Kemungkinan nih kenari ini ada yang nggak beres, jadi mungkin ya itu tadi dari pencernaannya mungkin dia kurang bagus. Karena saya udah membuktikan ya, karena saya memakai metabolis. Setelah itu ya emang lama, 2 minggu saya tunggu, biarin 2 minggu, tapi dari seminggu saya lihat kok udah ada perubahan, 2 minggu lebih ada perubahan lagi. Pokoknya intinya dari 1 bulan dia udah mulai mau dijodohkan dan akhirnya mau produksi sahabat. Alhamdulillah sahabat, ini memang benar-benar merawat burung ini ekstra. Saya beli dari umur 8 bulan ya, jadi dia produksi di umur 1 tahun lebih sebulan, berarti di umur 13 bulan.
Saya nunggu, dipikir dia udah siapan, ternyata tinggal tunggu, kondisikanlah 1 bulan pasti produksi, dan ternyata saya nunggu 5 bulan sahabat baru produksi. Tapi ya itulah seninya orang ternak. Kadang ada suka ada duka sahabat, tapi tetap kita bangga ya, karena kita memelihara burung ya, karena dari burung yang trouble dan kita bisa mengatasinya, itu adalah salah satu usaha yang benar-benar kita bangga lah, karena kita bisa sampai menghasilkan lah, merawat intinya sampai bisa menghasilkan seperti itu sahabat. Pokoknya intinya itu dalam berternak, intinya sahabat harus sabar lah ya, sabar dan sabar, intinya seperti itu. Jangan lupa nanti kalau itu ya, tahu ya tambahan, nanti kalau misalnya sudah ada setelah dijemur juga sahabat, nanti dipancing lah dengan suara kenari jantan, itu juga meningkatkan birahi untuk kenari si betina sahabat. Dipancing, mungkin kenari betina ditaruh di box sangkar, mungkin jantannya dikerodong, nanti biar posisinya dia berkicau tapi hanya mendengarkan suaranya, jadi saling bersaut-sautan lah istilahnya seperti itu. Jadi memancing timbulnya birahi untuk kenari ya, maupun buat betina ataupun jantan itu juga memancing juga sahabat, intinya seperti itu. Terus paling ya di sesekali kita dempetkan ya pas di penjemuran, kalau bisa penjemuran kita ditempelkan supaya dia saling mengenal lah, intinya seperti itu sahabat. Biar dia kenal dulu, setelah kenal nanti kan dia nggak kaget lah istilahnya kan, kalau udah kenal lebih enak ketimbang belum kenal lah, intinya seperti itu. Jadi intinya seperti itu sahabat, pokoknya tetap sabar, tetap semangat, tetap optimis dalam kita berternak. Nggak ada sesuatu yang nggak mungkin di dunia ini, intinya seperti itu. Yang penting kita harus sabar, dan kita jangan malu bertanya kepada teman yang sudah jalan, yang sudah berhasil lah, misalnya udah mulai produksi ya kenari mereka, sahabat tanya aja, nggak usah malu-malu. Nah, pokoknya sahabat apalah, harus ada upaya lah untuk menambah pengalaman kita, intinya seperti itu, nggak usah malu-malu sahabat. Oke sahabat, video kali ini mengenai kenari yang sudah dijodohkan kayaknya cukup sampai di sini dulu ya. Jadi itu tadi, pertama sabar, penjemuran, pastikan dulu umur udah siap untuk dijodohkan atau belum ya. Terus dikasih EF-nya, extra foodingnya jangan lupa sesuai porsi ya. Nah, terus itu dicek ya sakit atau enggak. Kecuali kalau enggak sakit, nah itu tadi saya dikasih obat metabolis buat promosi ya. Tapi kalau misalnya yang sakit rawat dulu ya sampai sembuh, sampai fit, supaya nanti cepet ya produksinya, biar nggak lambat ya. Karena kena sakit dijodohin pasti ya bakal ada trouble ya, ada masalah pasti susah lah, intinya harus dirawat dulu sampai dia benar-benar sembuh. Oke sahabat, sampai di sini dulu videonya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya silahkan ditulis di kolom komentar, mudah-mudahan nanti saya bantu jawab ya sahabat ya. Terus terima kasih banyak buat yang sudah subscribe channel saya ini, Joko Kanari. Mudah-mudahan yang udah subscribe umur panjang, rezekinya tambah banyak. Yang belum juga sama, mohon bantuannya, dukungannya dengan cara di subscribe ya, supaya nanti channelnya bisa berkembang ya, nanti bisa sharing-sharing lah masalah ilmu tentang masalah ternak kenari ya, tentang dunia perkenarian ya sahabat ya. Oke sahabat, akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.